Teruskan. Apa beda sifat ma'ani dan ma'nawiyah dalam sifat 20? Bedanya sifat ma'ani ya, perbedaan sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Ma'ani itu artinya makna, ya. Namanya makna kalau di dalam bahasa kita sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Itu namanya makna. Contoh, ustadz ini alim. Ilmu itu kan sifat ma'ani kan? Ustadz ini punya ilmu. Kira-kira kalau orangnya dilihat ilmunya kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan kan? Mengapa enggak kelihatan? Karena ilmu itu makna. Karena ustadz ini punya ilmu maka disebut alim. Nah, alim ini namanya maknawi, gambarannya seperti itu. Misalnya kudrat ya, ustadz ini punya kemampuan. Misalnya punya kemampuan mukul. Kalau dilihat kemampuannya kelihatan apa enggak? Enggak. Baru kalau sudah mukul terbukti. Nah, kemampuannya itu namanya makna. Nah, kemudian ketika dia disebut qadir, orang yang mampu, itu namanya maknawi. Jadi kalau secara pemahaman bahasa, pemahaman pemahaman simpelnya kira-kira seperti itulah. Kita ini kan ada abstrak, ada apa lawannya abstrak? Ada konkret. Kalau konkret kayak ini, apa air? Kelihatan memang karena konkret. Kalau makna gak kelihatan karena makna. Misalnya iradah, kehendak. Kamu kan punya niat. Niat itu kelihatan apa enggak? Kan gak kelihatan kan? Mengapa? Karena makna. Manusia punya iradah. Kita kan punya iradah. Makna gak kelihatan. Itu kalau iradah ya, makna secara bahasa seperti itu. Nah, kalau sifat ma'ani yang dinisbatkan kepada Allah, kalau di dalam kitab-kitab ilmu kalam, sifat ma'ani artinya sifat-sifat yang menetap pada apa yang disifati dan melahirkan suatu hukum. Misalnya sifat kudrat artinya kuasa. Kudrat ini adalah sesuatu yang bersifat maknawi dan bersifat dengan kudrat akan melahirkan kesimpulan bahwa Allah qadiran. Itu namanya ma'ani. Kalau sifat maknawiyah yaitu sifat-sifat yang tetap bagi Allah sebagai konsekuensi bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi karena Allah punya sifat ma'ani, maka ketika menjadi nisbat, misalnya kudrat menjadi qadiran, menjadi maknawi. Ini perlu dipikir-pikirlah. Ilmu kalam ini memang pikiran.